keluarga sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita berdoa dan beberapa pokok doa yang sudah ada di depan layar kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, bahkan kita berdoa juga untuk pelayanan kita. Kita percaya Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jika di hari yang minggu yang berbahagia ini Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami di dalam hidup kami, yang kami rasakan di dalam hidup kami, semuanya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi, dan di mana kami saat ini ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, pergumulan yang saat ini yang kami hadapi adalah virus corona. Dan virus corona ini berakibat besar dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya virus ini kiranya berlalu dalam hidup kami. Kami terus berdoa seluruh pemerintahan kami yang sedang berjuang memikirkan, bahkan seluruh para dokter tim medis yang di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, mereka juga sedang berjuang mengerjakan tanggung jawab mereka. Seluruh pasien yang saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga untuk sinode kami, Gereja Anugerah Kristus. Sampai saat ini Tuhan Engkau menyertai Gereja Anugerah Pusat yang ada di Palembang. Berkati ibadah yang sedang berlangsung saat ini juga. Seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Demikian pos pelayanan di Lampung ini yang sedang berlangsung juga. Seluruh jemaat-Mu yang sedang berada di rumah, Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami, semangat kami beribadah. Walaupun kami berada di rumah beribadah saat ini, Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Berdoa buat seluruh pelayanan kami di bawah sinode Gereja Anugerah Kristus. Tuhan berkati wadah-wadah pelayanan pos center Terang Bitutu, bahkan TK sana. Tuhan berkati dalam dunia pendidikan pun kami boleh melayani Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk seluruh jemaat kami yang kami layani secara khusus di pos Lampung ini. Tuhan berkati keluarga Timofius, C. Kristi dan Ko Philip, keluarga Ko Andi, C. Anita, adik kami El dan Pan dan juga I. Apun. Demikian keluarga Ko Billy, C. Siuce dan adik kami Liam, C. Eli dan C. Mili dan Ranto juga tidak bersama dengan kami. Bahkan keluarga Ko Kisu dagangannya, keluarga Ko Abun, Ibu Fatima, adik kami Siolin, bahkan keluarga I. Amoy. Tuhan berkati mereka yang buka toko, yang ada usaha, yang bekerja di kantor. Tuhan Yesus sertai usaha dan setiap pekerjaan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Bahkan kami yang melayani di tempat ini, hamba-Mu, keluarga hamba-Mu sendiri, Tuhan berkati istri hamba-Mu juga. Bahkan seluruh keluarga, teman-teman yang boleh ikut kami beribadah lewat IG, bahkan lewat Facebook, Tuhan, kiranya kami dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati kami, menyiapkan kami untuk mendengarkan firman, dan firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja. Tidak hanya puas kami mendengar, tetapi kami juga rajin melakukan firman ini dalam hidup kami. Tuhan berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Siapkan hati kami, konsentrasi kami, kiranya benar-benar kami berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas yang memberikan firman Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa dan keberkatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Jemaat yang saya kasihi dan keluarga dan teman-teman sekalian yang saya kasihi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Bapak Ibu boleh membaca di layar kita, saya akan memulai. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di kisah Injil Lukas pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-49, ini adalah perjumpaan semua murid dengan Tuhan Yesus. Tuhan menempatkan diri kepada ke-11 murid. Dan ini adalah peristiwa yang sangat-sangat membuat para murid kaget dan juga membuat mereka melihat bagaimana Allah itu berkuasa, bagaimana Allah itu apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini sudah benar-benar nyata terjadi, dan para murid adalah menjadi saksi nyata atas kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi tugas kita, tugas gereja saat sekarang ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Setelah para murid menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dan bertemu dengan mereka, Tuhan berkata, kamu adalah, di ayat 48, kamu adalah saksi, kamu sudah melihat, kamu sudah merasakan, dan semua bukti kamu sudah merasakan itu dan melihat itu. Maka sekarang kamu adalah saksi dari semuanya ini untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Kristus itu sudah bangkit. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kisah tentang kebangkitan Yesus pada para murid adalah kisah yang begitu menarik. Tuhan bangkit, dia menampakkan diri tidak kepada semua orang, kepada para murid. Ini adalah kisahnya sebelumnya adalah jalan ke Emmaus, dan pada akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita akan membahas firman Tuhan ini dengan tema adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis diartikan igreja. Dan dalam bahasa Yunani gereja itu adalah eklesia, yang berarti jemaat yang dipanggil keluar dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Jemaat yang dipanggil keluar dari kehidupan, dari keberdosaan, dipanggil menuju terangnya Tuhan, dipahami oleh firman Tuhan, sehingga mereka menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara Alkitab, gereja itu adalah, atau eklesia itu adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja bukanlah kelompok manusia yang berdiri atas inisiatif sendiri, atas kemauannya kita sendiri. Tapi Kristuslah yang dengan perkataan firman Tuhan mengumpulkan baginya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, gereja adalah persekutuan orang percaya yang dikumpulkan di dalam Kristus. Kita dikumpulkan oleh Tuhan karena kita percaya kepada Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja merupakan persekutuan orang yang percaya yang dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Gereja dipanggil untuk bersaksi, kita orang-orang yang percaya yang adalah tubuh Kristus ini. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi bagi seluruh bangsa, bagi semua orang yang belum mengenal Kristus. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, memiliki status khusus di hadapan Tuhan, dan diberikan tugas khusus oleh Tuhan di dalam dunia ini bersaksi tentang pribadi yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah
itulah yang menjadi kesaksian kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita sudah memahami keistimewaan saya dan Bapak Ibu daripada saya kasih, maka kita akan kita saksikan tentu tidak lagi mengalami keraguan. Kita tidak ragu lagi siapa yang kita saksikan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pada masa ini kekuatan utama dalam menjual suatu produk, Bapak Ibu Saudara, adalah promosi. Kalau kita melihat saat ini, baik di HP kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, di televisi, selalu ada banyak promosi-promosi, baik itu tentang pakaian, maupun alat-alat elektronik, maupun makanan, bahkan apapun yang menjadi kebutuhan manusia. Di mana kita dapat melihat papan reklame, belum lagi TV, radio, bahkan di kabar majalah dan lain sebagainya. Semuanya diisi dengan iklan-iklan yang memperkenalkan sebuah produk. Apalagi kalau ibu-ibu lebih senang melihat dengan produk-produk yang seperti benda, pakaian. Tetapi cara promosi terbaik bukan hanya melalui televisi, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melalui radio, bukan hanya melalui papan yang merek, tetapi cara produksi terbaik adalah ternyata melalui promosi dari mulut ke mulut. Perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita membeli sesuatu barang karena ada promosi dari mulut ke mulut, dari teman, dari keluarga, dari sahabat, walaupun itu di luar daerah kita, tetapi karena ada komunikasi dari mulut ke mulut dan itu sudah dirasakan, maka promosi sebuah produk itu kita pun tertarik untuk membelinya karena sudah ada bukti nyata. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sama juga kita menjadi saksi dengan Kristus. Kita sudah merasakan Kristus di dalam hidup kita, maka kita juga mau bersaksi tentang itu kepada orang lain yang belum mengenal Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, setiap orang kita di gereja, oleh karena itu kita harus hidup mempertanggungjawabkan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Kita mau menyalurkan kasih yang kita terima itu kepada semua orang, maka hidup di dalam iman Kristen mempunyai tanggung jawab seperti panggilan daripada para murid tadi di ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, dasar ini juga kamu harus bersaksi. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya sering bergembira di dalam hidup ini, bahkan di dalam bergereja. Ketika kita merasakan ada pertambahan jumlah jiwa. Ya, saudara, kita boleh mengalami sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita juga tidak hanya puas dengan jumlah jiwa yang ada di dalam gereja kita. Tetapi lebih dari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita juga harus memahami apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus, yaitu agar jemaat, agar gerejanya Tuhan menjadi garam dan gereja menjadi teladan. Boleh dirasakan oleh semua orang, boleh dinikmati oleh semua orang kehadiran saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki gairah, jiwa pelayanan kita yang begitu semangat. Bahkan jiwa persekutuan Tuhan kita harus lebih semangat lagi. Oleh karena kenapa? Di sana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan setelah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, mari kita melakukan semua itu di dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah orang melihat, waduh, ini adalah anak Tuhan, ini adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan kita beda dengan dunia ini. Cara kita melangkah beda dengan dunia ini. Cara kita berpikir beda dengan dunia ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingat kita semua, walaupun kita beda pendapat saat sekarang ini, dalam menghadapi situasi ini, saudara, ingat jangan sampai kita ada perpecahan, baik di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah hamba Tuhan. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Kita ini adalah tubuh Kristus, kita ini harus satu dengan Bapa.
orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus, maka dia memiliki kerinduan juga untuk menyaksikan, memberitakan apa yang sudah dirasakan kepada orang lain. Jangan kita datang menjadi membawa malapetaka. Jangan kita hadir membawa kekacauan. Jangan kita di mana kita berada justru orang tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Jika hal ini pun terjadi, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa hidup saya justru tidak menjadi berkat? Kenapa hidup saya justru tidak menjadi kesaksian yang baik? Padahal Tuhan mengutus saya menjadi saksi Kristus. Karena saya sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari sebagai gereja yang bersaksi. Saya dan Bapak Ibu menjadi saksi bagi Tuhan di dalam dunia. Yang pertama, memberikan kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Tuhan memberikan sebuah perintah kepada para murid. Setelah dia berjumpa dengan mereka, Tuhan Yesus memastikan mereka menjadi saksi nyata atas diri sendiri kepada semua orang. Oleh karena kenapa di ayat yang ke-48 tadi dia berkata bahwa kamu adalah saksinya, kamu sudah melihat faktanya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini mungkin kita belum melihat seperti fakta yang dialami oleh para murid, tapi kita boleh membaca di dalam Alkitab dan kita tidak merasakan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita rasakan di dalam hidup kita, kita mau berbagi, jangan kita mau hidup sendiri. Tuhan berkata kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita memang belum bertemu Yesus seperti kamu pada waktu itu, tapi kita sudah bertemu dan mengakui Dia bahwa Dia adalah juru selamat dalam kehidupan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan adalah lewat doa-doa kita, lewat kita membaca firman, tidak bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, maka marilah kita menyaksikan semua kebenaran yang sudah kita percayai dengan kita membaca firman. Kebenaran-kebenaran Tuhan ada di dalam firman Tuhan ini. Mari kita menyaksikannya apa yang kita alami. Bukan kita menyaksikan pengalaman kita sendiri atau dongeng. Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan demikian. Tetapi apa yang benar-benar kita sudah merasakan. Pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kita berkata kepada orang lain. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita bisa gosip orang, bisa menceritakan keluarga orang dengan semangat, tapi kenapa kita tidak mau berbagi tentang kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita? Kenapa kita tidak mau berbagi apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita? Mungkin saya ini berkata banyak alasan. Rasa takutlah, karena tidak ada waktulah. Saudara diberkati oleh Tuhan, kehadiran Anda pun sudah menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita secara nyata menghadirkan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di usaha kita. Jangankan Anda berkata, tetapi rasa Anda menyentuh orang pun, kalau menyentuh dengan penuh kasih, orang pasti merasa nyaman. Jangankan Anda memberikan uang sebesar apapun kepada orang, tetapi Anda menghargai orang itu pun dengan menyapa dia setiap hari, orang sudah merasakan kasih Tuhan. Itu adalah saksi. Saudara berkata, karena kenapa? Tidak usah banyak ngomong, tapi kalau tidak ada tindakan, ya, lebih baik satu tindakan daripada 1000 kata-kata. Satu tindakan sudah mewakili 1000 perkataan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi saksi Kristus dengan kebenaran-kebenaran yang sudah kita alami. Yang kedua Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata Roh Kudus akan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat ke-49, dan aku akan mengirim kepadamu yang dijanjikan Bapa. Roh Kudus adalah Dia memimpin saya dan Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus bukanlah pekerjaan yang menjauhkan saya atau memisahkan Bapak Ibu dari pekerjaan Allah yang terbaik ini. Roh Kudus bekerja bukan memisahkan kita dari pekerjaan Allah. Roh Kudus bekerja bukan menjauhkan saya dalam persekutuan saya dengan Tuhan. Roh Kudus bukan bekerja menjauhkan saya untuk berbagi sama orang lain. Bukan Bapak Ibu Saudara.
di situ Roh Kudus. Mengingatkan saya akan dosa, membaharui hidup saya, bahkan memimpin menolong saya untuk semakin cinta akan kebenaranku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, inilah yang kita terima sebagai gereja atau orang-orang atau tubuh Kristus yang bersaksi bagi dunia. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu saja setelah Dia memutus, tetapi Dia menolong, saudara. Dia menguatkan, Dia membaharui. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersaksi bagi Tuhan. Ya. Beberapa malam kita selalu berdoa bagi orang yang setia, orang yang taat, dan ini adalah menjadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita sudah memahami, semua kita sudah merasakan berkat Tuhan. Sekarang kita mau bekerja bagi Tuhan. Amin. Kita mau bekerja bagi Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan sudah hadir di dalam hidup kita, maka mari kita melakukannya. Walaupun kita berada di rumah, tetapi Bapak Ibu masih bekerja di lingkungan di mana Bapak Ibu berada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Yang menjadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, status sebagai orang yang percaya harus mengerjakan tanggung jawab bersaksi tentang karya Kristus bagi semua orang. Tentang karya Kristus bagi semua orang. Kita mau bersaksi. Status kita sudah luar biasa. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pekerjaan Tuhan juga menjadi bagian kita di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, kami adalah sebagai gereja, kami adalah tubuh-Mu, dan kami memiliki status spesial di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Maka oleh sebab itu pun kami juga harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Boleh kami menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya juga Roh Kudus akan membimbing, menolong, menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan